Haleluya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di pagi yang indah, pagi yang diberkati Tuhan ini saudara, mari kembali kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia yang selalu mengasihi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah buat kami menangkap hal yang baru pagi ini Tuhan, yang daripada Engkau, buat kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Kuatkan, teguhkan kami, alirkan damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau kepada setiap kami, dimanapun kami ada dengan limpah ya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-9, saudara. Ayat renungan kita tertulis demikian, saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang akan saya bagikan pagi ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan di tahun yang lalu, saudara. Namun pagi hari ini saya terdorong untuk kembali membagikan kepada saudara. Dengan harapan Tuhan memberkati setiap kita melalui renungan ini, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meremehkan hal-hal yang kecil yang ada di hidup kita. Bagi Tuhan apapun yang ada di hidup anak-anaknya bisa Dia pakai untuk kemuliaan namanya, saudara. Firman Tuhan pagi ini, saudaraku, kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Di sana diceritakan pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudaraku, perhatikan baik saudaraku, ketika Andreas tahu ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, Andreas malah berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Namun berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus tidak meremehkan apa yang dibawa anak kecil itu. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Firman Tuhan katakan, "Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, 5 roti jelai dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara. Bahkan berlebih 12 bakul. Pagi ini saya mau mengingatkan kita semua, saudaraku, janganlah kita pernah meremehkan apa yang nampaknya kecil yang ada di hidup kita, saudara. Orang-orang mungkin meremehkan apa yang kita kerjakan. Mungkin orang-orang meremehkan bisnis kita, usaha kita, saudara. Mungkin orang-orang meremehkan tingkat pendidikan kita, atau mungkin ada juga yang meremehkan pelayanan kita. Mungkin orang-orang meremehkan talenta kita, skill kita, kemampuan kita. Ya, saudara, orang lain bisa saja meremehkan apa yang ada di hidup kita. Namun pagi ini apapun itu, saudaraku, yang ada di hidup kita, apapun yang nampaknya kecil sekarang di hidup kita, janganlah kita meremehkannya, saudara. Namun justru bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tangan Tuhan Yesus Kristus ada keajaiban terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, di tangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, ada keajaiban terjadi. Bagi saudara yang percaya, mari ketik di kolom komentar di bawah. Tulislah, hidupku ada di tangan Tuhan Yesus yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saat hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus yang ajaib, maka kita akan melihat, saudaraku, hidup kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami kuasa kasih-Nya yang ajaib bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus yang ajaib, saudara, apa yang nampaknya kecil di dalam kehidupan kita bisa Tuhan pakai menjadi dahsyat, heran, hebat, luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang dahsyat di hidup kita, anak-anaknya. Terus bawa hidup kita setiap hari, saudara, bawa kepada tangan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab karena kasih setiamu lah kami ada. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan perlindunganmu sepanjang malam yang berlalu. Kami bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Bapa, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan untuk tidak meremehkan apa yang ada di hidup kami, Tuhan. Sebab apapun itu yang ada di hidup kami ketika kami bawa kepada Engkau, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Engkau sanggup memberkati hidup kami, memakai hidup kami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Dimanapun kami ada, apapun yang ada di hidup kami, Bapa. Bisnis, pekerjaan, usaha, karir kami. Mungkin orang-orang bisa saja berkata, merendahkan, bahkan meremehkan kami. Namun kami percaya di dalam Engkau, Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati. Hidup kami Engkau bawa naik. Engkaulah Tuhan yang mengangkat kepala kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang membawa kami alami kemenangan demi kemenangan setiap hari di hidup kami, Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis karir mereka, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati
kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Kalau ada yang sakit pagi ini, Bapa berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus Kristus menjamah setiap tubuh yang sakit. Alirkan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Beri kesehatan kepada anak-anak-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap orang-orang yang anak-anak-Mu kasihi Tuhan. Anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, suami istri mereka, pasangan mereka, orang tua mereka, kakek nenek, cucu-cucu mereka. Tuhan memberkati. Anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau, mengalami kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami ada, kami yang ada di kantor, di lapangan, di rumah, kami yang dalam perjalanan di darat, di udara, di laut, Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, memberikan kami sukacita, damai, sejahtera, melindungi kami sempurna, menudungi kami dengan darah-Mu, memagari kami dengan anugerah-Mu, seperti perisai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Bapa kami yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat bahwa Tuhan kita menghargai apa yang ada dalam hidup kita, saudara. Orang lain bisa saja meremehkan apa yang ada di hidup kita. Namun kita tidak perlu meremehkan apa yang ada di hidup kita. Justru bawa kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kita jadi alatnya. Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias saudaraku, dengan sukacita. Percaya Tuhan mengasihi kita selalu dan selalu bersama dengan kita. Doa saya menyertai saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.